Bapak dan Ibu yang saya hormati, selama ini ada anggapan yang sering kita dengar. Semakin banyak anak, maka semakin terjamin kebahagiaan di usia tua. Seolah-olah jumlah anak menjadi ukuran seberapa aman dan seberapa diperhatikan kita kelak. Padahal kenyataannya, tidak selalu demikian. Bahagia di usia senja bukanlah soal angka tetapi soal kualitas hubungan dan ketenangan hati. Saya ingin menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menonton dari berbagai daerah. Dari Aceh, Jambi, Sumatera, Surabaya, Tangerang, Bekasi, bahkan mungkin ada yang menyimak dari Malaysia, Singapura, atau Thailand. Coba tuliskan di kolom komentar Bapak dan Ibu menonton dari mana. Karena dimanapun kita berada, satu hal yang sering menjadi kegelisahan orang tua tetap sama. Apakah nanti di usia tua kita benar-benar akan bahagia? Ada orang tua yang memiliki banyak anak tetapi tetap merasa sepi. Ada pula yang hanya memiliki satu atau dua anak, namun hidupnya terasa hangat dan penuh perhatian. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan bukan ditentukan oleh banyaknya anak, melainkan oleh kedekatan yang terbangun sejak lama. Hubungan yang dirawat dengan cinta akan lebih kuat daripada sekadar hubungan karena kewajiban. Kadang kita tanpa sadar menaruh harapan besar pada anak-anak. Kita membayangkan kelak mereka akan selalu ada, selalu siap membantu, selalu mengutamakan kita. Harapan itu wajar, namun jika seluruh kebahagiaan kita bergantung pada mereka, hati kita menjadi rapuh. Sedikit saja mereka sibuk, kita merasa diabaikan. Bapak dan Ibu, zaman telah berubah. Anak-anak kita hidup di era yang penuh tuntutan. Biaya hidup meningkat, persaingan kerja semakin ketat, tanggung jawab mereka bertambah. Bukan berarti mereka tidak sayang, tetapi kadang mereka juga sedang berjuang menjaga keseimbangan hidupnya sendiri. Jika kita memahami ini, hati kita akan lebih lapang. Karena itu, jangan salah paham. Bahagia di usia tua bukan soal banyak atau sedikitnya anak. Bahagia adalah tentang bagaimana kita menata hati, menjaga hubungan tetap hangat, dan tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan pada orang lain. Ketika hati kita kuat dan penuh syukur, usia senja bisa menjadi fase yang indah, bukan penuh kekecewaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, keyakinan bahwa banyak anak berarti banyak yang menjaga di hari tua sudah lama hidup dalam budaya kita. Dulu, di masa ketika kehidupan masih sederhana, anak-anak tinggal berdekatan dengan orang tua. Keluarga besar hidup dalam satu lingkungan yang sama. Maka wajar jika muncul anggapan bahwa semakin banyak anak, semakin aman masa tua seseorang. Namun zaman telah berubah. Anak-anak kini merantau untuk sekolah dan bekerja. Ada yang pindah kota, bahkan pindah negara. Mereka membangun keluarga sendiri dengan tanggung jawab yang tidak kecil. Realitas ini membuat pola lama tidak selalu berlaku lagi. Banyak anak tidak otomatis berarti banyak waktu untuk menemani orang tua. Kadang kesalahpahaman ini membuat orang tua tanpa sadar menaruh harapan berlebihan. Kita berpikir, saya punya 5 anak pasti ada yang akan selalu bersama saya. Tetapi kenyataannya, setiap anak memiliki jalan hidup yang berbeda. Ada yang ekonominya mapan, ada yang masih berjuang, ada yang dekat secara fisik, ada yang jauh tetapi tetap peduli lewat doa dan perhatian kecil. Bapak dan Ibu, ketika kebahagiaan kita bergantung pada jumlah anak, hati kita mudah kecewa. Jika satu anak sibuk, kita merasa diabaikan. Jika 2 anak jarang pulang, kita merasa tidak dihargai. Padahal mungkin mereka tetap menyayangi kita dengan cara mereka sendiri. Cinta tidak selalu hadir dalam bentuk fisik yang setiap hari terlihat. Yang sering terlupakan adalah kualitas hubungan yang dibangun sejak dulu. Apakah kita membangun komunikasi yang hangat? Apakah kita memberi ruang bagi anak untuk berbicara tanpa takut dihakimi? Karena di usia tua, yang lebih penting bukanlah berapa banyak anak yang kita miliki, tetapi seberapa nyaman mereka untuk tetap dekat secara emosional. Mari kita luruskan pemahaman ini dengan hati yang tenang. Banyak anak bisa menjadi anugerah tetapi bukan jaminan kebahagiaan. Sedikit anak pun bisa menjadi sumber ketenangan jika hubungan dijaga dengan cinta dan saling menghormati. Kebahagiaan di usia senja lebih bergantung pada kesiapan hati, kemandirian, dan kedekatan yang tulus, bukan sekadar angka dalam kartu keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita memahami bahwa banyak anak bukan jaminan bahagia, pertanyaannya adalah, lalu di mana letak kebahagiaan itu? Jawabannya seringkali tidak jauh dari diri kita sendiri. Bahagia di usia tua bukan sesuatu yang menunggu diberikan oleh anak, melainkan sesuatu yang perlu kita bangun perlahan di dalam hati. Selama puluhan tahun, hidup kita mungkin berpusat pada anak. Bangun pagi untuk mereka,
bekerja keras demi pendidikan mereka, menahan lelah demi masa depan mereka. Tanpa sadar, identitas kita melekat pada peran sebagai orang tua. Ketika anak-anak sudah mandiri, muncul rasa kosong karena peran itu tidak lagi sepadat dulu. Disinilah banyak orang tua mulai merasa kehilangan arah. Namun usia senja bukan akhir dari makna hidup. Justru ini adalah fase untuk kembali mengenal diri sendiri. Apa yang dulu ingin kita lakukan tetapi tertunda? Apakah itu berkebun, membaca, mengikuti pengajian, bersosialisasi dengan teman sebaya, atau sekadar menikmati pagi dengan secangkir teh hangat? Kebahagiaan kecil yang konsisten seringkali lebih menenangkan daripada harapan besar yang menggantung pada orang lain. Bapak dan Ibu, kemandirian emosional adalah kunci. Ketika kita tidak sepenuhnya menggantungkan perasaan pada perhatian anak, hati menjadi lebih stabil. Jika mereka menelepon, kita bersyukur. Jika mereka sibuk, kita tetap tenang. Kita tidak lagi mudah tersinggung atau merasa diabaikan, karena kita tahu hidup kita tetap berharga meski tanpa sorotan terus-menerus dari anak. Ini bukan berarti kita menjauh atau tidak peduli. Justru dengan hati yang lebih mandiri, hubungan menjadi lebih sehat. Anak tidak merasa terbebani oleh tuntutan emosional yang berat. Mereka datang bukan karena rasa bersalah, tetapi karena rasa rindu. Dan ketika hubungan didasari kerinduan, kedekatan terasa lebih tulus dan hangat. Mari perlahan ubah cara pandang kita. Bahagia bukan tentang menunggu perhatian, tetapi tentang menumbuhkan rasa syukur setiap hari. Usia tua bisa menjadi fase yang damai jika kita belajar berdiri kokoh dengan hati sendiri. Anak tetap menjadi bagian penting dalam hidup, tetapi bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Ketika hati kita utuh, usia senja akan terasa lebih ringan dan penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita belajar membangun kebahagiaan dari dalam diri, langkah berikutnya adalah menjaga hubungan dengan anak tetap hangat tanpa tekanan. Kadang tanpa sadar, rasa sayang berubah menjadi tuntutan. Kita ingin lebih sering ditelepon, lebih sering dikunjungi, lebih diutamakan. Semua itu wajar. Namun jika disampaikan dengan nada kecewa atau sindiran, hubungan bisa menjadi tegang. Anak dewasa hidup di tengah tanggung jawab yang tidak ringan. Pekerjaan, pasangan, anak-anak mereka sendiri, bahkan tekanan ekonomi sering kali menyita pikiran dan tenaga. Ketika mereka tidak selalu hadir sesuai harapan kita, bukan berarti mereka berhenti mencintai. Bisa jadi mereka sedang berjuang menjaga keseimbangan hidupnya. Hubungan yang hangat dibangun dari komunikasi yang lembut. Jika ingin bertemu, sampaikan dengan sederhana. Ibu rindu kalau ada waktu mampir ya. Kalimat seperti ini jauh lebih menenangkan dibandingkan, kamu sekarang sudah jarang pulang. Perbedaan kecil dalam kata bisa menciptakan perbedaan besar dalam perasaan. Bapak dan Ibu, penting juga untuk tidak membandingkan perhatian antar anak. Jika satu anak lebih sering menghubungi, jangan jadikan itu alasan untuk menyalahkan yang lain. Setiap anak memiliki kondisi dan kemampuan yang berbeda. Ketika kita bersikap adil dan tidak memihak, suasana keluarga akan terasa lebih damai. Menjaga hubungan hangat juga berarti belajar mendengarkan tanpa cepat menghakimi. Kadang anak ingin bercerita tentang masalahnya, tetapi takut jika setiap cerita langsung dibalas dengan kritik atau ceramah panjang. Cobalah lebih banyak mendengar. Kehadiran yang tenang seringkali lebih dibutuhkan daripada nasihat yang panjang. Pada akhirnya, hubungan keluarga bukan soal siapa yang paling benar atau siapa yang paling sering hadir. Hubungan yang sehat adalah tentang saling memahami keterbatasan masing-masing. Ketika kita mampu mengurangi tekanan dan memperbanyak pengertian, anak akan merasa lebih nyaman mendekat. Dan dari situlah kehangatan keluarga tetap terjaga, meski zaman terus berubah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia yang tidak lagi muda, satu hal yang sangat berharga adalah martabat diri. Kita ingin tetap dihormati, tetap dianggap berarti, dan tidak merasa menjadi beban bagi siapapun. Namun kadang, tanpa kita sadari, rasa takut kesepian membuat kita terlalu bergantung pada perhatian anak. Disinilah pentingnya menjaga kemandirian, baik secara emosi maupun sikap. Mandiri bukan berarti menolak bantuan, mandiri berarti mampu berdiri dengan hati yang kuat. Jika anak membantu, kita bersyukur. Jika mereka belum bisa, kita tetap tenang. Kita tidak mudah merasa tersinggung, tidak cepat menyimpulkan bahwa mereka tidak peduli. Karena kita tahu, nilai diri kita tidak ditentukan oleh seberapa sering mereka datang. Bapak dan Ibu, martabat tumbuh dari cara kita memperlakukan diri sendiri. Menjaga kesehatan, merapikan rumah, tetap beraktivitas.
dan menjaga pergaulan dengan teman sebaya adalah bentuk penghargaan pada diri. Ketika kita aktif dan terlibat dalam kehidupan, hati terasa lebih hidup. Kesepian pun tidak mudah masuk dan menetap. Banyak orang tua merasa sedih ketika melihat teman-temannya diasuh penuh oleh anak, sementara dirinya lebih banyak sendiri. Padahal setiap keluarga memiliki kondisi yang berbeda. Jangan bandingkan. Selama kebutuhan tercukupi dan komunikasi tetap baik, kebersamaan tidak selalu harus setiap hari. Kedamaian lebih penting daripada penampilan di mata orang lain. Menjadi mandiri juga berarti berani menata keuangan dan kebutuhan pribadi dengan bijak. Tidak semua harus diserahkan pada anak. Ketika kita mampu mengatur diri, anak pun merasa lebih ringan. Hubungan menjadi lebih sehat, karena tidak dibebani oleh rasa kewajiban yang berat. Anak datang dengan cinta, bukan dengan tekanan. Di usia senja, kemuliaan bukan terletak pada banyaknya anak atau besarnya perhatian yang kita terima. Kemuliaan terletak pada hati yang tenang, sikap yang bijak, dan kemandirian yang terjaga. Ketika kita bermartabat dan kuat dari dalam, kita tidak lagi takut pada kesepian. Justru kita menjadi sosok yang menenangkan, yang selalu dirindukan kehadirannya oleh keluarga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu fase yang sering membuat hati terasa hening. Ketika anak-anak sudah mandiri dan rumah tidak lagi seramai dulu. Suara langkah kecil, canda di ruang tamu, atau pertengkaran kecil antar saudara perlahan menjadi kenangan. Pada saat itulah sebagian orang tua mulai bertanya dalam hati, sekarang apa lagi peranku? Perasaan kosong itu wajar. Selama puluhan tahun hidup kita terfokus pada membesarkan anak. Pagi hingga malam dipenuhi tanggung jawab. Ketika semua itu berkurang, ruang kosong terasa besar. Namun jangan salah paham, ruang kosong itu bukan kehilangan makna. Justru disitulah kesempatan baru dimulai. Usia senja adalah waktu untuk kembali kepada diri sendiri. Mungkin dulu kita menunda hobi karena sibuk mengurus keluarga. Mungkin ada kegiatan sosial atau keagamaan yang ingin diikuti tetapi belum sempat. Sekaranglah waktunya. Mengisi hari dengan aktivitas yang bermakna akan membuat hati terasa lebih hidup dan tidak hanya menunggu kabar dari anak. Bapak dan Ibu, makna hidup tidak berhenti ketika anak mandiri. Kita masih bisa menjadi sumber nasihat, teladan kesabaran, dan penenang dalam keluarga. Kehadiran kita tetap penting. Namun kini peran itu lebih tenang dan tidak lagi penuh tuntutan. Kita hadir sebagai cahaya lembut, bukan sebagai pengatur utama. Ada kebahagiaan yang berbeda di fase ini. Kebahagiaan yang lahir dari penerimaan, dari kemampuan melihat perjalanan hidup dengan rasa syukur, dari kesadaran bahwa tugas besar kita telah dijalankan dengan sebaik mungkin. Anak-anak telah tumbuh. Itu adalah bukti keberhasilan yang tidak perlu diragukan. Jadi jangan takut pada perubahan peran. Jangan takut pada rumah yang lebih sunyi. Karena dalam kesunyian itu, ada kesempatan untuk berdamai dengan diri sendiri, memperbanyak doa, dan menikmati hidup dengan ritme yang lebih pelan. Makna hidup tidak pernah hilang, ia hanya berubah bentuk. Dan di usia ini bentuknya seringkali lebih tenang, lebih dalam, dan lebih damai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, seringkali kita melihat kebahagiaan usia tua dari luar. Kita melihat orang tua yang dikelilingi banyak anak dan cucu lalu berpikir, pasti hidupnya bahagia. Namun kebahagiaan sejati tidak selalu terlihat dari keramaian. Ada orang tua yang rumahnya ramai tetapi hatinya sepi. Ada pula yang rumahnya sederhana dan tenang, tetapi hatinya penuh syukur. Bahagia di usia senja lebih banyak ditentukan oleh kesiapan hati. Apakah kita sudah berdamai dengan masa lalu? Apakah kita menerima perjalanan hidup dengan lapang dada? Jika hati masih dipenuhi penyesalan atau kekecewaan, sebanyak apapun anak yang kita miliki tidak akan mampu mengisi kekosongan itu. Bapak dan Ibu, kesiapan hati berarti tidak lagi menggantungkan harga diri pada perhatian orang lain. Jika anak datang, kita bersyukur. Jika mereka sibuk, kita tetap tenang. Kita tidak merasa nilai diri berkurang hanya karena hari ini tidak ada telepon masuk. Kita sadar bahwa hidup kita tetap berharga di mata Tuhan dan di mata diri sendiri. Kesiapan hati juga berarti menerima bahwa setiap anak memiliki batas kemampuan. Tidak semua anak mampu memberi waktu, tenaga, atau materi dalam jumlah yang sama. Ketika kita memahami ini, kita berhenti menuntut dan mulai menghargai sekecil apapun perhatian yang diberikan. Hati yang siap tidak mudah kecewa. Bahagia bukan tentang dihormati secara berlebihan, tetapi tentang dihargai dengan tulus.
Dan penghargaan yang tulus sering lahir dari hubungan yang tidak penuh tekanan. Jika kita tenang dan tidak membebani, anak-anak pun merasa nyaman mendekat. Kedekatan itu mungkin sederhana, tetapi hangat. Jadi jangan lagi mengukur kebahagiaan dari banyaknya anak atau ramainya rumah. Ukurlah dari kedamaian batin. Dari kemampuan tersenyum di pagi hari tanpa menunggu siapapun datang. Dari hati yang tetap ringan meski keadaan tidak selalu sesuai harapan. Karena pada akhirnya, bahagia di usia tua adalah tentang kesiapan hati, dan itu bisa dimiliki oleh siapa saja, dengan berapapun jumlah anak yang dimiliki. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja, ada satu pilihan penting yang sering tidak kita sadari. Apakah kita ingin menjadi orang tua yang dirindukan atau orang tua yang ditakuti? Perbedaan ini sangat halus, tetapi dampaknya besar. Ada orang tua yang kehadirannya membuat anak merasa hangat dan tenang. Ada pula yang membuat anak merasa canggung dan tertekan. Kadang tanpa sengaja, kita terlalu sering mengulang nasihat yang sama, mengungkit kesalahan masa lalu, atau membandingkan anak dengan saudara lainnya. Niatnya mungkin baik, ingin mereka lebih baik. Namun jika disampaikan terus-menerus, anak bisa merasa tidak pernah cukup. Dari situlah jarak perlahan muncul. Bapak dan ibu menjadi orang tua yang dirindukan bukan berarti selalu diam. Kita tetap boleh menasihati, tetapi dengan cara yang lembut dan tepat waktu. Pilih kata yang menenangkan, bukan yang menyudutkan. Ketika anak merasa aman berbicara tanpa takut dihakimi, mereka akan lebih sering datang dengan cerita. Ada kebahagiaan tersendiri ketika anak datang bukan karena kewajiban, tetapi karena ingin. Mereka menelepon bukan karena takut dimarahi, tetapi karena rindu. Dan rasa rindu itu lahir dari suasana yang nyaman. Jika setiap pertemuan diisi dengan keluhan dan tekanan, lama-lama anak akan menjaga jarak demi menghindari konflik. Menjadi orang tua yang dirindukan juga berarti mampu mengendalikan emosi. Tidak mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Tidak cepat menyimpulkan bahwa anak tidak peduli hanya karena mereka lupa memberi kabar satu hari. Hati yang tenang menciptakan hubungan yang lebih stabil. Di usia tua, kebahagiaan bukan tentang banyaknya anak yang berkumpul setiap hari. Kebahagiaan adalah ketika hubungan terasa hangat dan penuh hormat. Jadilah sosok yang membuat anak merasa pulang adalah sesuatu yang menyenangkan. Karena ketika kita menjadi orang tua yang dirindukan, perhatian tidak perlu diminta, ia akan datang dengan sendirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ada satu pelajaran besar di usia senja, belajar berdamai dengan kenyataan. Tidak semua berjalan sesuai harapan masa muda. Tidak semua anak tumbuh seperti bayangan kita dulu. Tidak semua hubungan selalu hangat tanpa jarak. Namun kedamaian bukan lahir dari kenyataan yang sempurna, melainkan dari hati yang menerima dengan lapang. Kadang kita masih menyimpan kalimat dalam hati, seandainya dulu saya begini, atau seandainya anak saya begitu. Penyesalan seperti itu perlahan menggerogoti kebahagiaan hari ini. Padahal waktu tidak pernah berjalan mundur. Yang bisa kita lakukan hanyalah memperbaiki cara kita melihat keadaan sekarang. Bapak dan Ibu, berdamai bukan berarti menyerah. Berdamai berarti berhenti melawan kenyataan yang tidak bisa diubah. Jika anak tinggal jauh, kita terima dengan doa. Jika perhatian mereka tidak selalu sesuai harapan, kita syukuri apa yang masih ada. Syukur adalah kunci yang sering terlupakan dalam mencari bahagia. Usia senja seharusnya menjadi waktu menikmati hasil perjalanan panjang. Kita telah melewati banyak ujian. Membesarkan anak bukan perkara mudah. Menghadapi kesulitan hidup bukan hal ringan. Semua itu telah kita lalui. Mengapa kini kita justru membiarkan hati dipenuhi kekecewaan kecil yang berulang? Ketika kita mulai melihat hidup dengan rasa syukur, sudut pandang berubah. Rumah yang sederhana terasa cukup. Telepon singkat dari anak terasa berharga. Kesehatan yang masih terjaga terasa sebagai nikmat besar. Hati yang bersyukur tidak mudah iri dengan kehidupan orang lain. Bapak dan Ibu, bahagia di usia tua bukan soal banyaknya anak, bukan soal ramainya rumah, tetapi soal ketenangan batin. Ketika kita berdamai dengan masa lalu dan menerima hari ini dengan syukur, usia senja menjadi fase yang indah. Fase untuk menikmati hidup dengan lebih pelan, lebih dalam, dan lebih penuh makna. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perjalanan hidup telah membawa kita sampai di fase ini. Fase di mana rambut memutih, langkah melambat, dan rumah mungkin tak lagi seramai dulu. Namun jangan salah paham, usia senja bukan akhir dari kebahagiaan.
Justru disinilah kita diberi kesempatan untuk melihat hidup dengan lebih jernih dan lebih bijaksana. Kita telah membesarkan anak dengan segala pengorbanan. Kita telah melalui masa-masa sulit yang mungkin tidak diketahui banyak orang. Dan hari ini, apapun keadaan anak-anak kita, satu hal tidak berubah. Cinta orang tua tidak pernah berkurang. Hanya saja, cara kita mencintai perlu menjadi lebih tenang dan lebih lapang. Jika anak sering datang, bersyukurlah. Jika mereka jarang pulang karena kesibukan, tetaplah mendoakan. Jangan biarkan hati kita menjadi keras hanya karena harapan tidak selalu terpenuhi. Kebahagiaan tidak datang dari menunggu perhatian, tetapi dari hati yang memilih untuk tetap damai. Bapak dan Ibu, ukuran bahagia bukanlah berapa banyak anak yang kita miliki, bukan pula seberapa sering mereka berkumpul di rumah. Ukuran bahagia adalah ketenangan saat kita meletakkan kepala di bantal pada malam hari. Apakah hati kita ringan? Apakah kita sudah belajar menerima dan memaafkan? Di usia ini, mungkin yang paling kita butuhkan bukan keramaian tetapi ketenangan. Bukan pujian tetapi penghargaan yang tulus. Dan penghargaan terbesar adalah ketika kita mampu menghargai diri sendiri, mengakui bahwa kita telah melakukan yang terbaik sebagai orang tua. Mari jalani usia senja dengan hati yang lebih lembut, tidak terlalu menuntut, tidak mudah kecewa, dan tidak membandingkan hidup kita dengan orang lain. Bahagia di usia tua bukan soal banyak anak, tetapi soal hati yang siap menerima, bersyukur, dan tetap mencintai tanpa syarat. Karena pada akhirnya, bahagia adalah pilihan, dan pilihan itu ada di dalam hati kita sendiri.